Jadi ada dua macam sholat safar itu. Ada sholat jamak saja tapi tidak qasar. Ada sholat jamak sekaligus qasar. Yang dimasukkan jamak itu menggabungkan antara dua sholat jadi satu waktu. Harusnya duhur pada waktunya, asar pada waktunya. Maka kemudian karena safar diperbolehkan untuk dimajukan sholat asar di waktu duhur atau duhur diakhirkan di waktu asar. Itu namanya jamak. Kalau yang di awal tadi sebutkan itu jamak takdim, berarti asar didahulukan ke duhur. Duhur diakhirkan ke asar namanya jamak takhir. Nah semuanya ada. Sedangkan qasar itu meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu qasar. Sama-sama diperbolehkan asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, mengqasar salat itu boleh asalkan perjalanannya itu adalah perjalanan yang panjang. Ya. Jadi yang pertama syaratnya salat yang diqasar itu salat 4 rakaat, bukan 3 rakaat, apalagi 2 rakaat. Ya. Salat 4 rakaat diringkas diqasar jadi 2. Tapi yang sudah 3 nggak bisa diqasar jadi 2. Salat maghrib karena qasar jadi 2 rakaat. Nggak ada gaul, nggak ada ulama yang mengatakan boleh nggak boleh. Atau salat subuh karena qasar jadi 1 rakaat misalnya. Nggak boleh. Ya. Jadi yang diqasar itu cuma 3 macam semuanya 4 rakaat, yaitu salat duhur, asar dan isya. Nah, yang pertama itu, jadi harus salat yang 4 rakaat. Yang kedua, kita harus bertujuan kepada tujuan yang pasti, yang diketahui. Jangan pokoknya saya jalan, pokoknya saya mencoba mobil atau menyetir mobil entah kemana lajunya mobil ini, yang penting saya jalan terus gitu. Itu nggak boleh qasar kayak gitu. Harus mau kemana? Ke Malang, mau kemana? Ke Semarang, mau kemana? Ke Tuban. Jelas tujuannya. Itu artinya tujuannya itu aja jelas. Itu yang 2. Ketiga, safarnya itu harus mubah, bukan safar maksiat. Jadi tujuannya ke Tuban mau ngapain? Ke Semarang ngapain? Oh silaturahmi. Oh mau jenguk anak di pondok. Oh mau mondok. Oh mau berobat. Nah itu kan boleh semuanya. Nah itu harus. Tapi kalau ke Semarang untuk apa? Semarang untuk misalnya bermaksiat, misalnya mau ghibah di sana gitu, pengen ngerumpi di sana karena di situ ada grup ngerumpi yang paling hebat di Indonesia misalnya. Nah itu nggak boleh, gitu. Nggak boleh qasar. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat dan sisa daripada perjalanannya masih lebih dari 2 marhalah. Nah, makanya orang yang bermaksiat dengan safarnya itu ada 3 macam. Ada asi bis safar, ada asi fis safar, ada asi bis safar fis safar. Yang pertama adalah asi bis safar. Yang niatnya safarnya itu dengan niat yang tidak baik. Itu asi bis safar namanya. Mau ke Semarang untuk ngerumpi di sana. Nah, itu asi bis safar. Gimana hukumnya? Kalau dia itu bertobat dan dari tempat tobatnya menuju Semarang masih lebih dari 2 marhalah, yaitu memenuhi syarat untuk qasar, perjalanan panjang, maka boleh dia mengqasar. Tapi kalau sudah hampir sampai ke Semarang, kemudian dia bertobat, merubah niat safarnya, maka tidak boleh lagi dia mengqasar. Tunggu sampai dia pulang lagi, baru dia boleh mengqasar. Ya. Terus yang kedua, asif safar. Dia safar melakukan pepergian bukan untuk maksiat, tapi di tengah perjalanan dia bermaksiat. Asif sama bermaksiat di tengah perjalanan. Enggak jadi masalah itu. Ya, enggak jadi masalah karena yang mengganggu atau mencegah bolehnya seseorang itu mengqasar salat kalau safarnya itu safar maksiat gitu. Dan yang ketiga, asibis safar fis safar. Yaitu awalnya perjalanannya untuk sesuatu yang bukan maksiat, di tengah perjalanan diganti niatnya untuk maksiat, itu asibis safar fis safar. Gimana hukumnya?
Tidak boleh dia itu qasar kecuali kalau dia tabat. Kalau tabat, boleh dia qasar lagi. Mau sisa dari tujuannya itu kurang dari 2 marhalah atau lebih dari 2 marhalah, boleh sudah. Beda sama yang pertama. Yang pertama karena dari rumah sudah niatnya untuk maksiat. Tapi yang ketiga ini, di tengah perjalanan dirubah niatnya. Selama dia tidak merubah lagi ke niat yang semula, yang tidak maksiat, maka hukumnya tidak boleh dia qasar. Tapi kalau sudah dia merubah, kapan saja, mau sudah sampai, mau hampir sampai, mau masih jauh sampai, tetap boleh untuk mengqasar salat. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, tujuan daripada safarnya itu adalah tujuan yang logis, ya, tujuan yang diperbolehkan, tujuan yang benar, walaupun bukan ibadah. Jangan cuma ngapain ke Semarang, ngelancong, ngelihat bangunan-bangunan, gitu. Nah, itu kurang benar, itu jauh-jauh hanya untuk melihat bangunan, jauh-jauh hanya untuk melihat karnaval, jauh-jauh hanya untuk melihat, ya itu kecuali kalau diniati dengan niat yang sholihah, sambil silaturahmi, sambil hadir majlis taklim, sambil berziarah kepada ulama, baru hukumnya boleh. Kemudian yang kelima yang paling pokok, ya, kita boleh mengqasar salat kalau perjalanannya itu perjalanan yang panjang, bukan yang pendek. Perjalanan itu ada 2 macam. Ada perjalanan panjang, ada perjalanan pendek. Perjalanan panjang itu adalah kalau perjalanannya itu dari tempat tujuannya, dari tempat tinggalnya ke tempat tujuan itu lebih dari 84 kilo. Ya, seperti dari sini ke Tuban 100 kilo lebih. Nah, kalau sudah keluar dari Bangil boleh qasar. Sini Surabaya cuma 40 sekian, berarti nggak boleh qasar, tapi boleh jamak gitu. Jamak saja boleh, itu pun ada khilaf di antara ulama. Kemudian yang keenam syaratnya harus melampaui atau melewati batas kota. Selama belum melewati dan melampaui batas kota, belum boleh untuk mengqasar. Saya mau pergi ke Kutuban, di rumah Ustadz jamak qasar, tidak boleh. Keluar dulu Bangil, baru kita boleh mengqasar sholat. Yang ketujuh, kita tahu bahwasanya qasar itu boleh bagi kita. Kita tahu bahwasanya qasar itu dalam jarak tempuh yang kita akan lewati ini, itu boleh mengqasar sholat. Lain hanya kalau kita nggak tahu hukumnya, nggak boleh. Karena apa? Karena diantara syaratnya niat itu, dan qasar kan ada niatnya. Harus niat pada sholat yang pertama, harus niat pada waktu ihram, ya kan? Harus ada niatnya. Diantara syaratnya niat itu supaya niatnya sah, itu al ilmu bil manwi. Dia itu harus tahu dengan seluk-beluk yang diniati. Kalau dia nggak tahu, nggak sah. Nah, itu di antara syaratnya. Kemudian ke-8, dawamu safar ila tamamis shalah, jadi dia masih dalam bepergian sampai selesai sholat. Ini bisa digambarkan kalau kita sholat di kapal laut. Kalau kita naik kapal laut dari Banjarmasin atau dari Sulawesi, ya, itu kan patung Sudirman, ya, Surabaya. Yang naik kapal pasti tahu. Kalau mau sampai Surabaya kelihatan patungnya itu yang tinggi. Ya, nah itu kalau sudah kelihatan patungnya itu berarti masih boleh qasar. Kalau sudah merapat kapalnya, nggak boleh lagi. Jadi dia sholat, 2 rakaat qasar. Baru 1 rakaat sudah merapat, nggak boleh, harus teruskan jadi 4 rakaat. Jadi harus sampai selesai sebelum dia sampai ke tempatnya. Nah, itu maksudnya gitu. Ya. Kemudian syarat yang penting, yang tidak kalah penting, ya, niat qasar itu waktu takbiratul ihram, bukan waktu sholat yang pertama, bukan, tapi waktu takbiratul ihram. Jadi waktu sholat duhur, usolli fardad duhri rakaataini qasran imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allah. Diniati waktu qasar itu waktu takbir. Kalau sudah takbir, ya Allah aku nggak niat qasar, nggak boleh lagi, harus itmam. Kebalikannya qasar itu itmam namanya. Nggak boleh qasar. Jadi anak-anakku sekalian,
Allah, waktu baca Allahu Akbar itu takbir ihram dari alif sampai ra. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Niatnya itu harus di situ. Aku niat qasar salat. Kalau niatnya itu setelah takbir, aku mau niat qasar sekarang. Enggak boleh. Harus itmam. Kalau keluar dulu gimana saat kan rugi kita gitu loh. Boleh salat qasar kemudian kita enggak salat qasar, kan rugi misalnya. Jadi karena sudah terlanjur tidak niat, kita batalkan. Enggak boleh membatalkan salat fardu. Membatalkan salat fardu hukumnya haram. Ya? Karena Allah Ta'ala firman wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian yang wajib. Jangan. Kalau sunnah enggak apa-apa. Pahala ada didapat atau tidak tergantung kenapa dia batalkan kalau sunnah. Tapi kalau wajib sama sekali enggak boleh. Kamu puasa wajib enggak boleh batalkan. Kamu puasa sunnah boleh batalkan. Kamu salat wajib enggak boleh batalkan. Kamu salat sunnah boleh batalkan. Kamu puasa godok enggak boleh batalkan. Salah sendiri kenapa godok? Niat godok. Nah, tapi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Jadi semua yang wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali kalau terpaksa. Kalau sudah terpaksa lain hukumnya sudah. Semua hal dan segala hal kalau sudah terpaksa lain lagi. Nah, kemudian 10 niatnya dia itu harus menghindari perkara-perkara yang dapat menghilangkan atau membatalkan niat kosornya. Misalnya apa? Salat duhur sama asar qasran, Allahu Akbar. Lagi salat nih, boleh sudah qasar, tiba-tiba di tengah salat dia bilang enggak, aku enggak jadi pergi ke sana misalnya. Kan enggak boleh lagi qasar. Karena perjalanan jadi enggak 2 marhalah, enggak bila 2 kilo lagi. Nah, ngerti nggak? Terus yang ke-11, ini penting juga, ini banyak salah ini. Kalau kita niat qasar, ya, nggak boleh kita makmuman sama yang bukan qasar. Nah, jadi kalau seumpama kita itu niat qasar, tapi makmuman sama yang qasar, sama yang nggak qasar, nggak boleh, harus itmam kita. Walaupun itu pada ujung sholat imamnya, walaupun tetap nggak boleh kita qasar. Jadi dari awal sampai akhir nggak boleh kita itu makmuman sama orang yang tidak qasar. Nah, kalau seumpama harus seperti itu, yang qasar jadi imam, yang itmam biar jadi makmum. Kalau enggak, ya dia harus ikut itmam jadinya. Ngerti nggak? Jangan, oh enggak, kamu enak, lebih enak suaranya, kamu lebih tua, kamu lebih pintar, nggak bisa begitu. Pokoknya kalau sudah kamu itu makmuman sama yang tidak qasar, maka walaupun dia itu berjalan panjang, sebetulnya dia boleh qasar, tapi dia nggak niat qasar. Lalu jadi imam, lalu kita ikut jadi makmum, nggak boleh kita qasar, harus ikut dia. Nah, kemudian, nah itu syarat daripada bolehnya kita mengqasar sholat.